Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di kesempatan pada kali ini, di video ini, saya akan sedikit atau menyampaikan beberapa materi modul kriptografi dan PKI ini. Oke, kita langsung aja ke materinya, tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehan Dwi Pangestu dari D3 Teknologi Telekomunikasi Angkatan 2023. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, di modul kali ini atau di materi kali ini saya memiliki tujuan untuk menyampaikan ke para rekan-rekan semua. Yang pertama, diharapkan audiens dapat memahami teknik kriptografi. Yang kedua, audiens dapat memahami berbagai algoritma enkripsi. Yang ketiga, audiens dapat memahami berbagai algoritma hashing. Yang keempat, tinjauan umum berbagai alat kriptografi dan kalkulator hash. Yang kelima, audiens dapat memahami public key infrastruktur atau PKI. Yang keenam atau yang terakhir, audiens dapat memahami tanda tangan digital dan sertifikat digital. Oke, setelah kita tahu tujuan pada modul kali ini, langsung aja kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman semua, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kriptografi itu apa? Oke, kalau misalkan memang tidak tahu, mari kita bahas ini semua. Nah, kriptografi secara umum didefinisikan itu konversi data menjadi kode acak yang dienkripsikan dan dikirim melalui jaringan publik atau pribadi. Nah, ini pengertian umumnya tentang kriptografi. Tapi beberapa tokoh mengatakan menurut Christie dan Riandari tahun 2021, kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kripto yang berarti harasia dan grafia yang berarti tulisan. Sedangkan menurut si Tepu et al. Di tahun 2022, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari seni mengamankan pesan atau data dan informasi sehingga aman untuk dikirim. Nah, ini beberapa pengertian atau definisi dari kriptografi. Tapi perlu kita ketahui, kriptografi ini digunakan untuk apa sih? Ya, kriptografi ini untuk melindungi data rahasia seperti pesan, email, sesi obrolan transaksi, web, data pribadi, bahkan perusahaan nih, dan beberapa aplikasi-aplikasi e-commerce. Itu teman-teman. Nah, lebih spesifiknya, tujuan kriptografi ini itu ada 4 teman-teman, yaitu untuk menjaga kerahasiaan, untuk autentikasi, integritas, dan non-repudensial. Oke, dan di sini dicantumkan topologi atau struktur dari kriptografi. Oke, kita next saja. Nah, enkripsi. Kita sekarang masuk ke enkripsi. Enkripsi itu cara untuk melindungi informasi dengan mengubahnya sedemikian rupa, teman-teman. Sehingga bentuk dan hasil transformasi tidak dapat dibaca pihak yang tidak berwenang. Jadi enkripsi ini bisa dibilang gembok lah kalau bisa diperumpamakan ya. Nah, enkripsi ini untuk algoritma yang menggunakan kunci untuk transformasi pada data ya teman-teman. Nah, enkripsi ini memiliki dua tipe. Yang pertama ini ada simetris dan asimetris. Apa sih itu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris? Boleh kita ketahui lebih dalam ya teman-teman. Nah, enkripsi simetris itu teknik kriptografi tertua yang digunakan untuk mengenkripsi data digital guna memastikan kerahasiaan data tersebut, teman-teman. Nah, disebut enkripsi simetris karena menggunakan satu kunci saja untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan data. Nah, enkripsi ini digunakan untuk mengenkripsi data dalam jumlah yang besar atau skalanya besar lah. Nah, kita beralih nih. Tadi kan simetris, sekarang enkripsi asimetris.
enkripsi asimetris ini berbeda dengan simetris. Jadi asimetris ini menggunakan dua kunci terpisah untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Nah, jadi satu kunci yang disebut kunci publik digunakan untuk menenkripsi pesan. Sedangkan kunci kedua ini yang disebut kunci private digunakan untuk mendeskripsikan pesan. Nah, asimetris ini juga disebut sebagai enkripsi kunci publik dan digunakan untuk menenkripsi data dalam jumlah atau skala yang kecil. Ya, teman-teman, setelah kalian mengetahui enkripsi, kita masuk ke Government Access to Key atau GIK. Nah, GIK ini berarti perusahaan perangkat lunak akan memberikan salinan semua kunci atau setidaknya sebagian kecil dari setiap kunci sehingga sisanya dapat dipecahkan kepada pemerintah. Nah, di bagian pemerintah berjanji bahwa mereka akan menyimpan kunci tersebut dengan aman dan hanya akan menggunakan ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk melakukannya. Bagi pemerintah, ini mirip dengan kemampuan untuk menyadap telepon. Nah, jadi GIK ini bisa kita bilang regulasi lah atau sistem. Oke. Mungkin ini saja yang kita dapat sampaikan pada subbab materi kali ini. Mungkin kita akan lanjut next ke slide selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rehan Dwi Pangestu dari D3 Teknologi Telekomunikasi. Sekarang kita masuk ke materi yang sudah saya siapkan. Ya, kita masuk ke chips HER. Apa itu chips HER? Jadi, chips HER ini sebuah algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi atau mendeskripsikan data. Oke, teman-teman, di sini ada klasifikasinya ya. Jadi, chips HER ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada modern dan yang kedua ada klasik. Oke, kita masuk ke yang modern. Nah, di dalam chips HER modern ini terbagi lagi berdasarkan dua jenis. Yang pertama berdasarkan kunci yang digunakannya. Nah, kita masuk dulu ke jenis kunci yang digunakan. Jadi, ada dua jenis kunci yang digunakan. Ada private key dan ada public key. Oke, jadi kita flashback sedikit ke tipe modern dari chip HER. Ini ada jenis data input. Nah, berdasarkan jenis data input terbagi lagi menjadi dua. Ada block chip HER dan ada stream chip HER. Oke, jadi itulah struktur dari chip HER modern ya teman-teman. Oke, tadi kan ada chip HER modern dan ada chip HER klasik. Kita masuk ke chip HER klasik. Nah, ini jenisnya lebih sedikit ya teman-teman. Jadi, klasik ini dibagi lagi menjadi dua. Ada dari jenis data input dan jenis data output teman-teman. Nah, cukup gampang kan membedakannya. Teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke DAS atau Data Encryption Standard. Apa sih itu ya? Oke, kita langsung aja. Jadi DAS ini seperti apa sistem yang dirancang untuk menenkripsikan dan menguraikan blok data yang terdiri dari 64 bit di bawah kendali kunci 56 bit. Nah, DIS ini adalah sandi blok apa ya? Blok tipe archetype sebuah algoritma yang mengambil serangkaian bit plaintext dengan panjang tetap dan mengubahnya menjadi serangkaian bit chip hertext dengan panjang yang sama. Nah, tapi ada beberapa kelemahan di AES nih. Karena kelemahannya yang melekat pada teknologi saat ini, beberapa organisasi mengulang proses tersebut sebanyak 3 kali, jadi atau 3 days.
untuk menambah kekuatan hingga mereka mampu memperbarui peralatan mereka ke kemampuan EIS. Nah, apa itu EIS? Tambah lagi nih. EIS itu Advanced Encryption Standard. Itu sebuah algoritma kunci simetris yang digunakan oleh lembaga pemerintah US untuk mengamankan materi sensitif, namun tidak rahasia, teman-teman. IIS ini itu chipper blok berulang yang bekerja dengan mengulangi operasi yang sama beberapa kalinya. Nah, jadi IIS ini memiliki ukuran blok 128 bit dengan ukuran kunci 128, 192, dan 256. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma RC4, RC5, dan RC6. Oke, jadi ini algoritma dari chipper ya. Chipper aliran kunci simetris. Jadi yang RC4 ini itu sebuah chipper aliran kunci simetris dengan ukuran kunci variabel dengan operasi berorientasi byte dan didasarkan pada penggunaan permutasi acak. Oke, kita masuk ke RC5. Jadi ini algoritma yang berparameter dengan ukuran blok variabel, ukuran kunci variabel, dan jumlah putaran variabel. Ukuran kuncinya ini sekitaran 128 bit. Nah, kita masuk ke RC6. Ini cipher blok kunci simetris yang berasal dari RC5 dengan dua fitur tambahan, perkalian integer 4 register, kerja 4 bit. Nah, gitu. Jadi atau RC5 ini menggunakan 2 register 2 bit. Gitu, teman-teman. Kita masuk ke MD5 dan MD6 ya. Jadi MD5 ini mengambil pesan dengan panjang yang berubah-ubah sebagai input lalu mengeluarkan sidik jari 128 bit atau ringkasan pesan dari input. Nah, MD5 ini tidak tahan benturan. Penggunaan algoritmenya seperti MD6, SHA2, dan SHA3 yang direkomendasikannya. Nah, untuk MD6 ini menggunakan struktur mirip pohon Merkle untuk memungkinkan komputasi khas paralel yang sangat besar untuk input yang sangat panjang. MD6 tahan terhadap serangan kriptoanalisis diferensial. Nah, MD5 dan MD6 digunakan untuk aplikasi tanda tangan digital, pemeriksaan integritas berkas, dan penyimpanan kata sandi. Selanjutnya ini ada HMAC. Oke, kita masuk ke HMAC. Itu sebuah algoritma yang menghasilkan satu arah yang aman secara kriptografi. Nah, ini dipublikasikan oleh National Institute Kode Autentikasi Pesan Berbasis Hash atau HIAC. Jadi jenis kode autentikasi pesan atau MAC ya, yang menggunakan kunci kriptografi yang dikomunikasikan dengan fungsi khas kriptografi, standar and teknologi sebagai standar pemrosesan informasi federal US. Nah, algoritma ini mencakup fungsi khas tertanam seperti SHA-1 dan MD5. Nah, kekuatan HMIC ini bergantung pada fungsi khas yang tertanam, ukuran kunci, dan ukuran keluaran khasnya. Nah, karena HMIC mengeksekusi fungsi khas yang mendasarkan dua kali, yang melindungi data dari berbagai serangan panjang.